Assalamualaikum everyone, welcome to Dindin ID YouTube channel, di mana kalian bisa belajar bahasa Inggris bersama saya, Pak Dindin. Di video kali ini, kita akan membahas materi cause and effect conjunction. Bagaimana kita bisa membuat sebuah kalimat sebab akibat dengan menggunakan beberapa conjunction. Tapi sebelum dimulai pembahasannya, saya ingin meminta dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini dan mengaktifkan bel notifikasinya sehingga kamu tidak akan ketinggalan ketika saya mengupload video baru seputar belajar bahasa Inggris. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like videonya, share dengan teman kamu, dan jika kamu punya pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, gimana? Kamu siap untuk belajar bahasa Inggris sekarang? Yuk kita mulai saja pembahasannya. Oke, apa saja yang akan kamu pelajari di video ini? Pertama, kita akan membahas tentang definition of cause and effect itu sendiri ya. Apa itu cause, apa itu effect. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang function of conjunction atau fungsi conjunction secara umum. Kemudian kita juga akan membahas tentang function cause and effect conjunction atau conjunction yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat itu fungsinya apa sih sebenarnya gitu secara spesifik. Oke, selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang general formula atau rumus umum ya dari cause and effect sentence atau kalimat cause and effect. Bagaimana sih penggunaan cause and effect ini dalam sebuah kalimat gitu ya, penggunaan cause and effect conjunction dalam sebuah kalimat. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang cause and effect conjunction itu sendiri atau conjunction apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan hubungan sebab akibat pada sebuah kalimat. Oke, pertama kita akan membahas definition dari cause itu sendiri ya. Di sini kalian bisa lihat cause itu adalah cause of something, the person or thing that makes something happen, atau sesuatu yang membuat hal lainnya terjadi. Nah, di sini kalian bisa lihat ada simbol bunyi atau phonetic symbol. Jadi kalian bisa mengucapkan kata cause ini dengan benar dan mengetahui kelas kata dari cause ini yaitu noun atau kata benda. Nah, selanjutnya kita lihat juga untuk effect di sini ya. Simbol bunyinya juga seperti ini, effect. Nah, kelas katanya juga adalah noun. Jadi apa itu effect? Effect is a change that somebody or something causes in somebody or something else, atau disebut juga dengan a result atau hasilnya atau akibatnya. Jadi kalau contoh misalnya I come late to school because I had a flat tire. Nah, setelah conjunction because itu biasanya diikuti oleh penyebab atau cause-nya. Jadi saya datang telat ke sekolah itu karena ban kendaraan saya bocor seperti itu. Jadi itu pengertian dari cause dan pengertian dari effect. Ini saya ambil dari oxfordlearnersdictionaries.com ya. Jadi teman-teman bisa langsung head to the website untuk melihat lebih jelas dari pengertian cause dan effect ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang function dari conjunction secara umum. Jadi conjunction ini sebenarnya luas gitu ya teman-teman. Jadi conjunction is as a link between clauses or elements in a sentence. Jadi fungsi conjunction ini as a link sebagai sebuah penghubung antara klausa ataupun elemen-elemen lainnya di dalam sebuah kalimat. Nah, apa saja itu elemen dalam sebuah kalimat? Jadi, elemen ini bisa diartikan sebagai words gitu ya, teman-teman. Words ataupun clauses. Nah, mungkin nanti saya akan juga buat materi tentang conjunction secara umum gitu ya, biar teman-teman tahu apa saja sih yang termasuk conjunction atau kelas kata konjungsi ini gitu ya. Oke, nah selanjutnya fungsi dari cause and effect conjunction ini apa ya? Nah, secara umum sebenarnya sama gitu ya, to connect atau link gitu ya, untuk menghubungkan klausa ataupun elemen-elemen lainnya di dalam sebuah kalimat. Tapi di sini memiliki tujuan ya, with the purpose to express the concept of cause and effect. Jadi secara spesifik
cause and effect conjunction ini gitu ya digunakan untuk menghubungkan klausa atau elemen lainnya pada kalimat dengan tujuan gitu ya mengekspresikan konsep hubungan sebab akibat. Jadi lebih spesifik ya teman-teman. Jadi nanti conjunction itu sebenarnya ada banyak gitu ya fungsi lainnya gitu. Setiap kata itu memiliki fungsi-fungsi lain. Nah, ini yang kita bahas adalah cause and effect conjunction. Jadi, konjungsi yang secara khusus adalah untuk mengekspresikan hubungan sebab akibat pada sebuah kalimat gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami sih ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang general formula atau rumus umum gitu ya. Jadi, kalimat hubungan sebab akibat ini sebenarnya memiliki rumus umum atau formula gitu ya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita gitu ya untuk memahami atau membuat sebuah kalimat hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, rumus yang pertama gitu ya. Di sini kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat clause pertama, kemudian conjunction-nya, kemudian clause kedua. Jadi conjunction ini disimpan di tengah-tengah antara dua klausa. Atau juga gitu ya, teman-teman bisa menggunakan pola yang kedua gitu. Nah, conjunction ini ditempatkan di awal gitu ya, kemudian masuk ke klausa kedua, kemudian ditambah klausa pertama gitu. Jadi, secara umum rumusnya seperti ini teman-teman, conjunction itu bisa disimpan di tengah gitu di antara dua klausa atau elemen yang ingin kita hubungkan ataupun di awal kalimat gitu ya, seperti itu. Nah, kita selanjutnya sudah sampai ke what conjunction should be used. Nah, conjunction apa sih yang bisa kita gunakan gitu ya untuk mengekspresikan hubungan sebab akibat pada sebuah kalimat. Nah, di sini tergantung ya teman-teman, tergantung teman-teman mau fokus ke mana, apakah fokus ke efeknya, ke akibatnya, ataupun fokus ke cause-nya atau penyebabnya. Jadi nanti teman-teman beda-beda gitu ya conjunction yang digunakan. Kalau mau fokus ke efek nanti ada listnya saya tuliskan gitu ya. Kemudian kalau mau fokus ke cause-nya nanti ada beberapa conjunction yang bisa teman-teman gunakan gitu. Oke, katakanlah misalnya teman-teman ingin fokus ke cause-nya gitu ya. Jadi di sini ada conjunction to show cause, namun di sini untuk conjunction ini dibagi dua kelompok ya teman-teman. Ada conjunction yang diikuti oleh klausa. Apa saja ya conjunction yang harus diikuti oleh klausa? Yang pertama ada because, yang kedua ada since, yang ketiga ada as, dan keempat ada for. Lalu kelompok kedua ada beberapa conjunction yang harus diikuti oleh noun phrase gitu. Apa saja? Yang pertama ada because of, yang kedua ada due to, yang ketiga ada owing to, dan yang keempat ada thanks to ya teman-teman. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, apa bedanya clause dan noun phrase? Di sini klausa adalah klausa di sini adalah rangkaian kata yang bermakna gitu ya, yang memiliki pola subjek minimal, pola subjek dan predikat. Seperti contohnya misalnya di sini I eat gitu ya, I eat something gitu ya. Nah, di sini minimal ada subjek, kemudian ada predikat. Lalu misalnya kalau noun phrase apa ya? Noun phrase ya, kalau noun itu adalah kata benda gitu ya. Noun phrase. Jadi noun phrase itu adalah kata benda, sedangkan phrase itu adalah frasa. Jadi frasa kata benda di sini adalah rangkaian kata bermakna gitu ya, yang minimal memiliki pola dia ada modifier dan head-nya. Gitu ya, ada kata yang dijelaskan gitu ya, head ini ada modifier, kata yang menjelaskan si head-nya. Contoh misalnya kata noun phrase big and book, big book. Nah, ini buku besar gitu kan ya artinya. Nah, di sini big itu sebagai modifier sedangkan booknya sebagai head. Nah, teman-teman. Jadi ada beberapa conjunction ya yang khusus untuk yang fokus pada cause gitu ya, pada penyebabnya. Di sini ada because, since, and as for. Ini harus diikuti oleh klausa gitu ya. Sedangkan
because of, due to, owing to, dan thanks to ini harus diikuti oleh noun phrase. Oke, masih pada pembahasan conjunction yang fokus pada cause-nya, kita akan membahas tentang conjunction, kelompok conjunction yang harus diikuti oleh klausa atau clause ya. Ada apa saja? Nah, ini ada because ya. Nah, ini saya akan kasih contohnya. Nah, seperti ini. They traveled to India because they wanted to try traditional Indian food. Mereka pergi ke India karena mereka ingin mencoba makanan tradisional India gitu ya. Nah, di sini conjunction because, nah ini harus diikuti oleh klausa atau clause tadi ya. Clause itu adalah rangkaian kata bermakna minimal memiliki subjek gitu ya dan predikat seperti itu. Nah, setelah because ini fokus pada penyebabnya. Jadi they wanted to try traditional Indian food, itu adalah penyebab kenapa they travel to India gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, contoh yang kedua di sini adalah since gitu ya. Kalau kita lihat since di kamus artinya mungkin sejak gitu ya, tapi di sini dalam konteksnya di sini digunakan sebagai conjunction. Since ini bisa diartikan karena. Nah, sebagai contoh di sini, since you are here, you have to help me clean the kitchen. Karena kamu di sini, kamu harus membantu saya membersihkan dapur gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat setelah conjunction since ini diikuti juga oleh klausa ya. Di sini ada subjek dan predikatnya gitu. Jadi setelah conjunction since ini fokus pada penyebab. You are here itu adalah penyebab kenapa you have to help me clean the kitchen. Seperti itu ya. Dan kalau teman-teman lihat gitu ya, ada contoh sebelumnya di sini kalau because ini bisa ditempatkan gitu ya, ditempatkan di tengah-tengah antara dua klausa gitu ya. Ini pola yang pertama. Ataupun kalau misalnya kalian teman-teman lihat gitu ya, di sini since gitu disimpan di awal kalimat gitu ya. Since you are here, you have to help me clean the kitchen. Oke. Selanjutnya contoh yang ketiga di sini ada as gitu ya. Sama gitu, as juga kalau kita lihat di kamus mungkin artinya sebagai, tapi dalam konteks ini, konteks conjunction digunakan sebagai conjunction, ini bisa juga kita artikan sebagai karena ya teman-teman. Nah, contohnya di seperti ini nih, as she eats too much spicy food gitu ya, Olivia has a stomach ache. Jadi karena dia makan terlalu banyak makanan pedas gitu ya, Olivia has a stomach ache. Olivia sakit perut gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang suka makanan pedas jangan terlalu banyak, nanti seperti Olivia gitu ya, perutnya sakit ya teman-teman. Nah, setelah kalian bisa lihat setelah conjunction as ini juga diikuti oleh subjek dan predikat. She dan its ini adalah subjek dan predikat. Dan setelah as ini fokus pada penyebabnya. Olivia sakit perut itu penyebabnya karena dia makan terlalu banyak makanan pedas ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini penggunaan as juga bisa ditempatkan di awal kalimat ya teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada for. Nah, for ini mungkin ya kalau teman-teman tahu for itu untuk gitu ya. Yang belajar bahasa Inggris tahu for itu untuk. Tapi dalam conjunction di sini for ini bisa diartikan juga karena gitu ya. Karena setelah for ini fokus pada penyebab. Seperti contoh seperti ini gitu ya. Andy went to library for he wanted to read an English book. Jadi Andi pergi ke perpustakaan gitu ya. Andi pergi ke perpustakaan karena. Nah, for ini bisa diartikan karena. He wanted to read an English book. Dia ingin membaca buku bahasa Inggris ya teman-teman. Seperti itu. Jadi setelah
conjunction for di sini dia fokus pada penyebab gitu. Jadi penyebabnya Andi pergi ke perpustakaan itu karena dia ingin baca buku bahasa Inggris gitu ya. Nah, setelah for ini diikuti oleh klausa, yaitu nih subjek, kemudian ada predikat gitu ya teman-teman. Nah, ini yang dimaksud dengan conjunction yang harus diikuti oleh klausa. Namun di sini catatannya untuk for ini mungkin agak jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Daily conversation itu jarang. Mungkin lebihnya ke sastra gitu ya, lebihnya ke sastra. Jadi for ini mungkin baru teman-teman yang baru tahu juga mungkin baru tahu kalau for ini bisa digunakan untuk conjunction cause and effect seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok conjunction yang kedua, yaitu conjunction yang harus diikuti oleh noun phrase. Yang pertama ada because of, ya ini contoh kalimatnya Charlie didn't pass the test. Charlie didn't pass the test because of his laziness. Nah, setelah because of di sini tadi harus diikuti oleh noun phrase. Noun phrase itu tadi adalah rangkaian kata bermakna yang memiliki pola modifier dan head ya. Jadi his ini adalah modifiernya, laziness ini adalah headnya. Jadi kata his ini menjelaskan laziness. Laziness kemalasan siapa? Kemalasan dia adalah Charlie gitu ya, seperti itu. Nah ini because of. Berbeda kan tadi dengan conjunction because gitu ya. Kalau because tadi diikuti oleh klausa, kalau di sini because of diikuti oleh noun phrase. Oke, selanjutnya ada due to ya. Nah, ini juga sama gitu, kita lihat contohnya di sini. The cancellation of the game was due to heavy rain. The cancellation of the game was due to heavy rain. Pembatalan pertandingan tersebut dikarenakan hujan deras ya, teman-teman. Nah, contoh di sini setelah due to gitu ya, ini diikuti oleh noun phrase. Nah, heavy di sini sebagai modifier, rain-nya itu sebagai head-nya. Jadi kata heavy ini menjelaskan rain. Setelah rain ini hujannya gimana? Hujannya hujan deras gitu. Heavy rain seperti itu ya teman-teman. Nah, ingat di sini do to harus diikuti oleh noun phrase. Oke. Yang ketiga, selanjutnya yang ketiga ini ada owing to ya teman-teman, ada owing to. Contohnya schools are closed owing to schools are closed owing to the severe flood gitu. Sekolah gitu ya ditutup karena banjir parah ya teman-teman. Seperti ini, sekolah diliburkan atau ditutup gitu ya karena banjir yang parah. Nah, ini juga sama gitu ya. Setelah owing to, nah ini diikuti oleh noun phrase. Nah, ada the severe flood. Nah, modifier and head gitu ya, seperti ini. Oke, nah selanjutnya yang keempat ada thanks to. Nah, kalau kalian lihat ini thanks itu kan berterima kasih ya, tapi bisa digunakan sebagai conjunction, hubungan sebab akibat seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Jadi, kalau thanks to ini bisa digunakan untuk konotasi positif dan juga konotasi negatif ya. Jadi, ini contohnya yang pertama, ini berkonotasi positif ya. Thanks to his hard work, he passed the exam. Jadi berkat gitu ya, berkat kerja kerasnya, he passed the test. Dia lulus ujian. Jadi setelah thanks to di sini, conjunction thanks to harus diikuti apa tadi? Noun phrase. Mana noun phrase ini? His hard work. Di sini modifier, ini juga modifier, ini barulah head. Jadi his hard ini adalah dua kata yang menjelaskan work gitu ya, menjelaskan headnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang konotasi negatifnya gimana? Nah, ini contohnya kalau yang negatif, konotasi negatif, ya. Thanks to my brother. Nah, ini saya hapus dulu. Nah,
Thanks to my brother, my phone is broken, gitu ya. Nah, jadi HP-nya rusak gitu ya. Ini HP, my phone is broken, tapi kok berterima kasih gitu ya. Nah, ini semacam sarkas gitu ya, atau sindiran. Thanks to my brother, my phone is broken. Ini memiliki konotasi negatif, teman-teman. Jadi selain digunakan untuk konotasi positif, yang ini gitu ya, ini juga bisa digunakan untuk konotasi negatif. Sama gitu, ini memiliki makna hubungan sebab akibat. Jadi telepon saya rusak itu karena siapa? Karena saudara laki-laki saya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah conjunction yang diikuti oleh noun phrase gitu. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya dengan yang tadi, dengan dengan conjunction yang harus diikuti oleh klausa. Teman-teman, ada sedikit catatan mengenai penggunaan due to dan owing to. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa mereka sama aja gitu ya. Akan tetapi mereka sebenarnya tidak sama dalam penggunaannya. Nah, di sini saya akan jelaskan kepada kalian apa saja perbedaannya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, due to ya, di sini lebih ke menjelaskan penyebab. Sedangkan owing to ini lebih menjelaskan ke alasan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, the cancellation of the game was due to bad weather. Ya. Nah, untuk contoh owing to-nya di sini, contoh owing to-nya, he didn't attend the class owing to the headache ya. Nah, ini lebih ke due to lebih ke penyebabnya. Jadi pembatalan pertandingan tersebut lebih dikarenakan bad weather ya, cuaca yang buruk. Jadi cuaca yang buruk ini merupakan penyebab dari gagalnya pertandingan tersebut. Ya, sedangkan owing to di sini lebih ke alasan gitu ya. He didn't attend the class owing to the headache. Jadi sakit kepala ini merupakan alasan kenapa dia tidak hadir dalam kelasnya gitu ya. Nah, itu perbedaan yang pertama. Kemudian apalagi perbedaannya? Yang kedua di sini ya. Due to itu selalu ditulis setelah predikat gitu ya, dan tidak bisa ditulis di awal kalimat. Sedangkan owing to ini sebaliknya gitu ya, tidak bisa ditulis setelah predikat dan bisa ditulis di awal kalimat. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya, Anna's absence was due to her illness. Nah, ini sedangkan untuk owing to ini bisa ditulis di awal ya, teman-teman. Nah, ini ya di awal, owing to her illness Anna missed the exam ya. Owing to her illness, Anna missed the exam. Nah, ini owing to bisa ditulis di awal. Sedangkan kalau due to itu tidak bisa dan biasanya ditulis setelah predikat gitu. Nah, ini predikatnya ya, teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga. Nah, ini due to itu lebih ke memiliki makna dikarenakan gitu ya. Nah, sedangkan owing to ini lebih bermakna karena, sehingga gitu ya. Kalau owing to ini lebih dekat maknanya dengan because of gitu ya. Ini lebih dekat maknanya dengan because of. Oke. Nah, ini contohnya untuk due to, John's failure was due to his laziness. Kegagalan John dikarenakan kemalasannya. Jadi was due to ya, due to di sini bisa diartikan dikarenakan. Sedangkan untuk yang owing to, schools are closed owing to the severe flood. Sekolah-sekolah diliburkan karena banjir parah. Jadi owing to-nya ini gitu ya, teman-teman. Owing to-nya diartikan karena gitu ya. Jadi due to lebih ke makna dikarenakan, sedangkan owing to lebih bermakna ke karena. Nah, itu dia mungkin teman-teman ketiga perbedaannya penggunaan dalam due to dan owing to. Nah, selanjutnya saya akan juga mungkin membahas tentang trik bagaimana penggunaan due to dan owing to gitu ya, kalau teman-teman bingung, kalau kalian bingung bagaimana ini kalimat ini menggunakan due to atau owing to ya yang paling tepat. Nah, ini saya punya triknya. Jadi seperti ini, yaitu triknya kalian tinggal ganti saja conjunction-nya dengan
caused by, gitu ya. Caused by di sini kan bentuk pasif ya. Nah, kalau bentuk pasif teman-teman kalau masih ingat, bentuk pasif itu adalah be plus verb 3 ya. Nah, ini aturan dari passive voice gitu ya. Aturan dari passive voice. Jadi teman-teman tinggal ganti saja conjunction-nya dengan caused by. Oke, saya kasih contoh ya di sini contohnya. The schools are closed, bla bla bla. Ini pakai due to atau owing to ya, the severe flood. Nah, jadi tadi triknya adalah mengganti conjunction ini dengan caused by. Kalau misalnya kalimat ini memenuhi kriteria passive voice gitu ya, memenuhi kriteria passive voice, berarti itu kita nanti gunakan do to gitu ya, menggunakan do to. Kalau misalnya tidak sesuai atau tidak memenuhi kaidah passive voice, berarti itu nanti kita harus gunakan owing to. Jadi contoh di sini kita ganti dulu menggunakan caused by. Gimana? Apakah memenuhi tidak? Nah, the schools are closed caused by the severe flood. Nah, barang tentu di sini sudah ada passive voice are closed, kemudian ditambah lagi dengan caused by, sehingga kalimat ini tidak cocok menggunakan caused by atau do to. Jadi yang paling tepat di sini the schools are closed itu memakai owing to ya. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain di sini, her father's anger was due to or owing to her failure gitu ya. Nah, teman-teman kita ganti lagi ya. Teman-teman ganti lagi di sini menggunakan caused by. Kalau memenuhi kaidah pasif berarti nanti kita gunakan do to ya. Nah, di sini pakai caused by. Tadi rumusnya passive voice itu adalah be plus verb 3. Di sini sudah ada be atau predikatnya, kemudian kita ganti dengan caused by. Maka ini memenuhi kaidah passive voice ya, maka kalimat ini lebih tepat menggunakan due to ya teman-teman. Jadi her father's anger was due to her failure. Nah, maka kesimpulannya di sini caused by itu sama dengan due to. Intinya kalau teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman bingung, nanti tinggal ganti saja dengan caused by. Kalau memenuhi kaidah pasif berarti itu merupakan atau kita harus gunakan do to gitu ya. Nah, kalau tidak memenuhi kaidah pasif berarti itu kita harus menggunakan owing to. Nah, itu dia triknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya triknya. Nah, sekarang kita akan beralih fokus ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita membahas tentang conjunction to show a cause, sekarang kita akan membahas conjunction to show effect. Jadi kita akan fokus ke efeknya. Nah, apa saja sih conjunction yang bisa teman-teman gunakan untuk menunjukkan efek gitu ya di sini. Yang pertama ada so ya. Contohnya I learned hard so I got the best score. Saya belajar dengan keras jadi saya mendapat nilai terbaik. Kemudian yang kedua ada so that ya. Contohnya we lit the fire so that we could keep ourselves warm. Kami menyalakan api agar kami bisa menghangatkan diri gitu ya. The so that itu diartikan agar gitu ya. We lit the fire so that we could keep ourselves warm. Selanjutnya ada hence. Nah, ini ya, hence. Contohnya he ever lived in Australia, hence he speaks English fluently. Dia pernah tinggal di Australia, maka dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Jadi ada hence ya, conjunction hence. Selanjutnya ada therefore. Therefore, contohnya he wanted to buy a new house, therefore he started saving up his money. Dia ingin membeli rumah baru, oleh karena itu dia mulai menabung gitu ya. Nah, therefore, selanjutnya ada as a result ya, as a result. Contohnya it's rain outside, as a result they can't play. Di luar sedang hujan atau di luar hujan gitu ya, teman-teman. Alhasil atau akibatnya mereka tidak bisa bermain. Nah, ini jadi ada so, ada
Pertama ada so, yang kedua ada so that, yang ketiga ada hence, yang keempat ada therefore, yang kelima ada as a result. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, setelah conjunction so ini, so that, hence gitu ya, therefore sampai ke as a result, ini diikuti oleh yang namanya klausa ya. Ini diikuti oleh klausa atau clause ya. Kemudian ini juga fokus pada efeknya tentu saja gitu ya, efek dari klausa yang pertama ini gitu ya. Ini pertama, ini keduanya. Maka setelah so ini gitu ya, itu fokus pada efeknya, efek dari klausa yang pertama. Dan yang ketiga, kalau teman-teman perhatikan juga, semua conjunction ini ditempatkan di tengah-tengah klausa. Jadi jarang sekali melihat conjunction yang fokus pada efek ini disimpan di awal seperti tadi because of ya, because of, atau mungkin owing to itu ya, tadi ada bisa disimpan di awal kalimat. Jadi conjunction to show effect ini dia ditempatkan di tengah-tengah gitu ya, di antara dua klausa ini. Nah, mungkin ini ya contoh dari conjunctions to show effect. Alright everyone, itu dia materi kita kali ini mengenai cause and effect conjunction. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang sedang belajar bahasa Inggris ya. Jangan lupa untuk like video ini, share dengan teman, lalu subscribe dan aktifkan bel notifikasinya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau request materi, silahkan tulis di kolom komentar. So, I think that's enough for now. See you on the next video and wassalamualaikum. Selain menonton video di channel ini, kalian juga bisa membaca materi bahasa Inggris di blog saya. Caranya, kalian tinggal buka browsernya, lalu ketikkan di address bar atau di search box Google ini, dindin.id, hit enter, kemudian klik link blognya, dan kalian bisa mulai membaca materinya. Ada banyak topik yang bisa kalian pilih di sini, dari mulai materi ya sampai ke soal latihan atau kuis. Semoga bermanfaat ya.